Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kamu di sini. Kita akan melakukan ibadah sekolah minggu secara online. Nah, oleh karena itu, mari kita berdoa untuk mengawali ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tidukan Kak Yohanes berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Tuhan, pada saat hari ini, kami akan mendengarkan setiap firman Tuhan. Kami akan memuji dan meninggikan nama-Mu yang kudus di tempat ini. Tolong kami Tuhan, untuk kami mengerti setiap cerita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adikku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya, dan tetap ceria dan semangat ketika mengikuti ibadah sekolah minggu secara online hari ini. Yuk, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian lagi. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Nah, adik-adik semuanya, kita sudah memuji dan menyembah nama Tuhan pada saat pagi hari ini. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya adik-adik semuanya. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan,
untuk kami mengerti setiap kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan melalui cerita Alkitab secara online pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adikku semuanya, minggu yang lalu adik-adik sudah melihat cerita firman Tuhan yang dipimpin juga oleh Kak Marcel mengenai pencurahan Roh Kudus. Nah, ketika jemaat-jemaat Tuhan waktu itu sudah dicurahkan Roh Kudus-Nya, banyak dari murid-murid Tuhan Yesus yang melakukan mujizat. Nah, hari ini kita akan belajar dari salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus, yang banyak melakukan mujizat dan banyak melakukan atau penyembuhan dimanapun ketika dia memberitakan Injil. Mari kita sama-sama belajar untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Selamat menyaksikan adik-adik semuanya. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Yaitu Yesus. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan." Halo adik semuanya, bagaimana? Sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini ya? Nah,
bagaimana semoga menginspirasi adik-adik semua ya ketika mendengarkan ataupun melihat cerita firman Tuhan pada saat hari ini. Yuk, sama-sama kita akan menghafalkan salah satu ayat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 ayat yang ke-6b. Kayu ulangi sekali lagi ya. Kita akan buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 ayat yang ke-6b. Nah, bunyinya demikian. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Sekali lagi. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Seperti itu ya. Dikatakan tadi ketika Petrus menemukan atau menemui seseorang yang sakit, nah emas dan perak tidak ada pada Petrus, tetapi demi nama Tuhan Yesus Kristus berjalanlah. Oleh karena itu, demi nama Tuhan Yesus, dia bisa melakukan berbagai macam mujizat. Dan mujizat Tuhan nyata dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih adik-adik semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.